Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiati Baki dari kelas C Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 2 dengan NIM 2214240076. Kali ini saya akan membahas tentang memahami dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Definisi dan konsep dasar HAM. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, gender, agama, dan status sosial. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Konsep hak asasi manusia mengakui martabat inheren setiap individu dan menekankan pentingnya perlakuan yang sama dan adil bagi semua orang. Karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama, berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Yang kedua, tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Yang ketiga, saling terkait dan memahami satu sama lain. Yang keempat, tidak dapat dipisahkan atau dikurangi. Yang berikutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan Indonesia diilhami oleh semangat untuk menghapus penindasan dan menjamin hak-hak dasar rakyat. Yang kedua, awal kemerdekaan. Undang-Undang 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan beragama. Namun, implementasinya belum optimal. Yang ketiga, Orde Baru. Pemerintahan otoriter membatasi kebebasan sipil dan politik. Pelanggaran hak asasi manusia berat terjadi di berbagai daerah. Yang keempat, reformasi. Era reformasi membuka ruang bagi penegakan hak asasi manusia yang lebih baik. Pembentukan Komnas Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah langkah penting. Yang berikutnya, Komnas Hak Asasi Manusia, Lembaga Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pertama, penyelidikan. Melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, pemantauan. Memantau situasi hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, mediasi. Menyelesaikan sengketa hak asasi manusia melalui mediasi. Yang keempat, pendidikan. Menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran hak asasi manusia. Yang berikutnya, tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, impunitas. Pelaku pelanggaran hak asasi manusia selalu seringkali tidak diadili. Yang kedua, diskriminasi. Kelompok minoritas masih mengalami diskriminasi. Yang ketiga, kekerasan. Tindak kekerasan dan intoleranitas masih sering terjadi. Yang berikutnya, upaya meningkatkan kesadaran hak asasi manusia. Yang pertama, pendidikan hak asasi manusia. Mengintegrasi pendidikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, kampanye publik. Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran hak asasi manusia. Yang ketiga, media massa. Memanfaatkan media massa untuk menyebarkan informasi hak asasi manusia. Yang berikutnya, peran masyarakat sipil dalam penegakan hak asasi manusia. Advokasi. Melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang berpihak pada hak asasi manusia. Yang kedua, pemantauan. Memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, bantuan hukum. Memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. Yang berikutnya, studi kasus. Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pertama, kasus Munir. Pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib masih menyisakan pertanyaan dan menuntut pengungkapan kebenaran. Yang kedua, kasus Trisakti dan Semanggi. Tragedi Trisakti dan Semanggi menjadi pengikat akan pentingnya perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul. Yang terakhir, kesimpulan. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah proses yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang mendalam,
landasan hukum yang kuat, dan peran aktif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan setiap individu. Kita dapat mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mari bersama-sama berkomitmen untuk terus belajar, bertindak, dan menyuarakan keadilan bagi semua. Masa depan Indonesia yang lebih baik ada di tangan kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.